Audio Jungle. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Sohibul Hajat, Jumat Berkah. 4 Agustus tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat berjumpa kembali dengan anggota Jumat Berkah Masjid An-Nur Taman Permata Indah Sepanjang Sidoarjo yang dimotori oleh Bapak Profesor Priyono. Kami segenap mewakili segenap anggota Jumat Berkah mengucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Dr. Wildan, Bapak Musiman, Bapak Fatwa, dan Bapak Zulkifliza dari Pekanbaru. Pada hari ini, tanggal 4 Agustus 2023, beliau berempat telah menyajikan sebuah hidangan di Masjid An-Nur yang seperti ini. Mudah-mudahan segala amal sedekahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Dr. Ardiansah, Rektor Sumatera Selatan. Yang kedua, Bapak Febri dari Malang. Yang ketiga, Bapak Ustadz Ali, TPI E14. Yang mana beliau bertiga telah ikut bergabung dengan anggota Jumat Berkah di Masjid An-Nur Taman Permata Indah Sepanjang Sidoarjo. Mudah-mudahan beliau bertiga amal baiknya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Cukup sekian dan demikian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan rezeki yang banyak dan yang bersedekah juga ditambah diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Bapak Profesor Priyono, salah satu ketua daripada anggota Jumat Berkah Masjid An-Nur. Beliau sekarang ini lagi persiapan untuk Jumat hari ini. Jadi ini adalah Bapak Profesor Priyono yang memotori semua Jumat Berkah di Masjid An-Nur Taman Permata Indah Sepanjang Sidoarjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Video pembelajaran. Halo sahabat Bagio Studio, bertemu kembali di sesi cerita motivasi kerja. Kami jamin kamu akan mendapatkan pelajaran berharga dari cerita inspiratif singkat yang satu ini. Ceritanya mengenai bagaimana cara menjual sisir kepada orang yang gundul. Penasaran? Ini dia kisahnya. Sebuah perusahaan membuat tes terhadap 3 calon staf marketing barunya. Tesnya cukup unik, yaitu para marketing itu harus bisa menjual sisir
di biara Shaolin dalam waktu 1 minggu. Hal ini tentu saja sangat menantang karena seperti kita tahu, para biksu Shaolin semuanya berkepala gundul dan tidak membutuhkan sisir. Kesulitan inilah yang membuat calon marketing pertama hanya mampu menjual 1 buah sisir. 1 sisir itu pun terjual karena salah satu biksu merasa kasihan saat melihat si marketing pertama terus-menerus ditolak oleh teman-temannya saat menawarkan dagangannya. Berbeda dengan calon marketing pertama, calon marketing kedua berhasil menjual 20 sisir. Si marketing kedua tidak menawarkan sisir kepada para biksu, namun dia menawarkan pada para pengunjung biara yang memang banyak datang ke sana. Mengingat angin di sana memang cukup kencang, sering membuat rambut para pengunjung menjadi acak-acakan dan membutuhkan sisir untuk merapikannya. Tentu pertanyaan kita adalah, bagaimana dengan calon marketing ketiga? Apakah dia berhasil menjual sisir di biara Shaolin itu? Tidak disangka, ternyata calon marketing ketiga berhasil menjual lebih dari 500 sisir. Lalu, bagaimana caranya? Saat datang ke biara Shaolin, yang dia temui pertama kali adalah kepala biara. Ia meyakinkan kepala biara bahwa sisir dagangannya sangat bagus untuk dijadikan souvenir. Dia meyakinkan bahwa sisir adalah salah satu benda yang selalu digunakan orang setiap hari, dan pengunjung akan selalu ingat dengan biara Shaolin saat mereka menggunakan sisir souvenir dari biara tersebut. Si marketing ketiga juga menyarankan untuk membubuhkan stempel biara Shaolin pada sisir yang dijual, serta memasukkan kartu berisi doa keselamatan dan kesejahteraan dalam 1 paket penjualan. Tidak lupa, dia juga akan menyisihkan sebagian keuntungan dari penjualan untuk kebutuhan biara. Sang kepala biara setuju dengan hal itu, dan itulah kunci keberhasilan dari penjualan si marketing ketiga. Sahabat Bahagia Studio, seringkali kita melihat keadaan, kesulitan, ataupun rintangan yang kita hadapi merupakan penyebab dari kegagalan yang kita alami. Hal ini sama persis dengan apa yang membuat calon pertama gagal. Dia merasa sangat sulit menjual sisir di biara Shaolin yang berisi biksu yang gundul tidak memiliki rambut. Calon kedua lebih kreatif dengan menjual sisir kepada para pengunjung biara. Namun, dia masih terpaku pada fungsi sisir yang merupakan alat merapikan rambut. Calon marketing ketiga berpikir di luar kelaziman atau biasa dikenal dengan thinking out of the box. Dia berhasil membuat sisir bukan hanya sebagai alat merapikan rambut, namun juga sebagai souvenir yang bagus untuk diberikan. Sahabat Bahagia Studio, jika kita sering berpikir bahwa keadaan, kesulitan, rintangan sebagai penyebab kegagalan, maka orang-orang sukses justru berpikir sebaliknya. Mereka selalu berpikir bahwa keadaan, kesulitan, ataupun rintangan merupakan peluang untuk meraih kesuksesan. Seperti yang pernah kami posting di video Rumus Kehidupan, kita tidak akan pernah bisa mengendalikan atau mengontrol keadaan. Namun, kita bisa mengendalikan respon apa yang akan kita lakukan saat berada di keadaan tersebut. Selalu merespon dengan positif dan kreatif, maka hasilnya juga akan positif. Kami berdoa semoga pengunjung dan pelanggan Bahagia Studio selalu diberikan kemudahan dan kelancaran rezeki. Amin. Berikan komen, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video berikut. Hari Jumat yang penuh berkah untuk sholat dan bersedekah. Mari kita berbanyak doa. Video dakwah. Apa hukum meninggalkan Jumat selagi kita berdinas? Man tarakal jumu'ata salasa marratin. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, tahawunan, tidak ada uzur, tidak ada alasan, taba'allahu ala qalbih, Allah mengunci pintu hatinya. Ceramah tak masuk, nasihat tak masuk. Murka Allah. Tapi syaratnya karena tahawunan. Adapun karena tugas tower, security, petugas listrik, maka dia sholat zuhur, tapi jangan dibuat berturut-turut. Jumat ini kau jaga tower, Jumat depan gantian. Ini yang zuhur, nih, begitu. Jangan mentang-mentang begini saya sampaikan, aku aja lah tower nih tiap Jumat.
Berturut-turut. Video dakwah. Jangan pernah tinggalkan sholat. Sekali kau tinggalkan sholat, roboh tiang. As-salatu imaduddin. Sholat tiang agama. Kenapa masjid yang kokoh ini bisa tegak berdiri dengan kubah yang cantik, lampu yang berwarna-warni, Masya Allah. Tiang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiang-tiang besar. Andai tiang ini tumbang, inilah sholat. Maka jangan sampai tinggalkan sholat. Kalian yang gadis-gadis, carilah suami yang rajin sholat berjamaah. Video pembelajaran. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Kan menjemputku, izinkan aku mengucap kata taubat padamu. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Ampuni aku dari segala dosa-dosaku. Kata Allah, jika Anda punya kesulitan dalam hidup, apapun jenisnya, maka terimalah itu dengan sabar. Lalu mintakan solusinya kepada Allah. Logika sederhananya begini. Kalau bapak ibu ada kesulitan tentang perihal tertentu, maka Anda akan mencari pakar untuk menyelesaikannya. Motor ada masalah, pergi kemudian ke bengkel.
fisik ada masalah, pergi ke dokter. Sekarang hidup kita punya masalah, maka yang bisa menyelesaikan semua itu kita harus datang kepadanya. Siapa itu? Carilah yang tidak punya batas dalam pemberiannya. Bukan cuma sekedar memperbaiki motor Anda dengan kun fayakun dan ditunjukkan kepada bengkel terbaik. Bahkan ia mampu mendatangkan motor yang lebih baru. Masalah apa yang Anda miliki? Maka datang kepadaku, kata Allah, karena aku tidak punya batas dalam pemberian. Wasta'inu bisabri wassalah. Jika engkau punya persoalan dalam hidup, sabar dulu, terima. Nanti saat sholat, datang kepadaku, mintakan apa yang ingin kau mohonkan. Saya ingat kata-katanya Konfusius. Kata Konfusius, kebenaran itu ditemukan lewat 3 jalur. Ada cara paling mudah, yaitu ikut saja yang lain. Nah, ada cara sulit, berpikir sendiri, filsafat, baca buku, diskusi. Ini agak sulit, memang berat. Ada cara yang menyakitkan, dari pengalaman. Kamu perlu sedikit kesusahan, kamu perlu sedikit merasakan ketidaknyamanan, kamu perlu sedikit tertekan, untuk kemudian kamu akan mendapatkan ladzidul aish, mendapatkan kenikmatan hidup di masa-masa yang akan datang. Allahumma. Amalan saya itu sebelum tidur selain sholawat, kula maca napa? Doa yang isinya 4 hal. Donga kula napa Bapak Ibu? Niki mangrungokke tenan, mok contoh karepmu ora ya karepmu. Tapi niki ndadekke ati kula niku plong. Kula niku mboten pengen ati kula niku turu kok tasik ngrundel dengan siapapun. Maka kalau mau tidur, Pak, tangan kula niku kula angkat turu ngoten niki. Ya Allah ya Rabb, ampunilah semua dosa-dosa saya hari ini. Amin. 1. Nomor 2 napa? Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa bapak ibu saya. Amin. Si biasa nih. Nomor 3, ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa semua orang yang mencintai saya. Amin. Yang keempat, ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa semua orang yang membenci saya. Suatu ketika, di suatu negeri ada seorang wanita meninggal dunia. Saat malam tiba, salah seorang putranya yang kelelahan setelah seharian mengurusi jenazah ibunya tertidur pulas. Dalam tidurnya, dia bermimpi bertemu dengan ibunya yang barusan dikuburkan. Dia melihat ibunya sedang duduk di sebuah ruangan yang sangat megah layaknya sebuah istana. "Bu, bukankah ibu sudah meninggal dunia dan dikubur?" tanya anaknya. "Iya nak," jawab sang ibu singkat. "Tapi kenapa ibu berada di tempat ini?" tanya anaknya heran. "Iya nak, tadi begitu dikubur, saya tunggu-tunggu malaikat munkar dan nangkir tidak datang-datang. 1 jam 2 jam hingga sekarang belum juga datang," ujar sang ibu. Rupanya kedua malaikat itu tidak bisa masuk ke kubur sang wanita itu. Karena alam kubur wanita itu dikelilingi dengan tembok yang sangat kokoh. Ternyata tembok itu berupa amalan solawat. Wanita ini mendapat syafaat dari baginda Rasulullah karena semasa hidupnya dia selalu mendawamkan solawat. Wallahu alam. Ingat ini baik-baik. Rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Rezeki Anda itu sudah ditakar dan tidak akan pernah tertukar. Rezeki, mati, jodoh, semua sudah dituliskan oleh Allah. Bahkan kehidupan kita saat ini, besok, itu sudah ada dalam skenario Allah. Apapun yang terjadi kepadamu, apapun yang terjadi terhadap hidupmu, ingat, jangan tinggalkan Allah. Karena hanya Allah yang bisa membolak-balikkan hati manusia, dan Allah yang bisa membolak-balikkan nasib manusia. Ketika Allah dengan kuasanya, maka perbanyak ibadahmu, kurangi mengeluh, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan, serta Allah akan memberikan kebahagiaan secara nyata, dunia dan akhirat. Menjadi baik atau menjadi yang terbaik, atau mungkin menjadi lebih baik, itu 3 hal yang berbeda. Jika kamu hanya sekedar ingin menjadi baik, kamu akan terjebak pada formalitas. Jika kamu ingin menjadi yang terbaik, kamu akan terjebak pada kompetisi. Sementara jika kamu ingin menjadi selalu lebih baik, kamu akan bertumbuh menjadi pribadi yang akan luar biasa pada saatnya nanti. Video pembelajaran
Ustadz itu masuk surga karena dakwahnya. Pengusaha itu masuk surga karena sedekahnya. Tapi kalau pejabat masuk surga karena apa? Karena ujung penanya. Ketika mengambil kebijakan yang bermanfaat bagi agama dan daerah, insya Allah dia masuk surga dengan tintanya. Video pembelajaran. Mungkin orang bertanya, kenapa saya dagang nasi kuning Rp3.000? Saya beli nasi kuning 10.000, saya jual 3.000. Secara matematika, orang bilang rugi, saya bilang untung. Kalau saya kasih gratis, saya memonopoli sedekah itu dan saya memonopoli pahala itu. Tapi kalau saya jual 3.000, saudara-saudara kita yang biasa makan 10.000, dia bisa makan 3.000, dia bisa sedekah buat orang lain yang di bawah dia 3.000 juga, dia mesti save 4.000. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksir